yang saya berikan di pertama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan atas rahmat-Nya sehingga kita semua bisa bertemu lagi di room Zoom ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua saya mohon maaf atas perubahan jadwal ini yang seharusnya tanggal 26 ya karena saya mau ke Morowali Utara yang nggak ada signalnya ya sehingga saya majukan. Tapi di sore hari ini saya juga nggak mau lama-lama gitu ya, mau cepet-cepet gitu ya. Karena kemarin sudah banyak sekali presentasi dari teman-teman yang mewakili gitu ya. Kemudian saya sudah melihat di Kolabjar tadi penugasan, ya kemarin tuh yang nggak kebagian Pak Ida Bagus dengan Ibu Rahma. Nah tadi yang saya lihat yang duluan nyetor, duluan upload di Kolabjar Pak Ida Bagus dengan Ibu Rahma. Wah, kayaknya balas dendam nih. Gitu. Jadi saya ini yang dipukul ini. Tapi saya sudah feedback kemarin. Nah, dari keduanya sempat saya lihat Bapak Ibu. Saya buka saja ya filenya. Tapi saya buka saja. Dan nanti saya sedikit akan buka ini ya PowerPoint yang sudah saya share karena ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ditayangkan di situ ya untuk lebih sempurnanya kan bagaimanapun ada penyempurnaan gitu dari PowerPoint-nya. Hari ini dua teman kita Pak Ida Bagus dan Ibu Rahma saya share kemudian PowerPoint habis itu kita selesai. Oh, nggak bisa. Belum di-share. Oke. Jadi yang di antara Ibu Rahma dengan Pak Ida Bagus, ada di situ di latar belakang disebutkan adalah rendahnya ya, rendahnya penulisan karya tulis ilmiah. Ya, kalau saya pengennya nggak hanya rendahnya, dari indikator mana dikatakan rendah itu. Ya, walaupun itu latar belakang, adalah gitu ya yang lebih menajamkan dukungan kita dari sisi apanya, gitu. Dari sisi latar belakangnya. Kemudian mungkin di dalamnya ini belum ada strukturnya. Nah, di antara Ibu Rahma dan Pak Ida Bagus. Hanya itu saja sih tambahannya. Kemudian ini harus nge-share ini. Pak Alfon ada nomor HP-nya Pak Melki. Oh ini. Oh, belum di-share Pak, belum bisa share screen. Oke, mana share screen-nya? Panjang umur. Terus pada. Oke. Kok masih disable Pak? Pak Melki. Pak Pade saya atur dulu Pak De. Oh iya iya.
Berarti teman-teman yang jauh nanti ke Palu nih klasikalnya, yang seminggu nanti. Ke Palu ya? Iya Pak, Ya, kami ke Palu. ya refreshing ke Palu. Saya ini belum pernah ke Manado loh. Sudah berapa tahun di Palu. Sudah sampai Gorontalo saja. Pak De, boleh dites Pak De, saya harus ke Melki Berkatrum dulu tadi. Oke. Mohon maaf Pak De. Sudah, oke. Jadi ini sharing, mengingatkan kembali ke Bapak Ibu, teman-teman, adik-adikku, anak-anakku semuanya. Jadi judul ini ada mentor penguji, kemudian latar belakang. Ya. Ini boleh disingkat lagi ya. Ini agak penuh space-nya ini. Ya ini data saja, kemudian ya bolehlah nanti bagaimana ada kata kunci untuk Bapak Ibu. Ya, ketika kita bicara judul Bapak Ibu di presentasi kita yang ditekankan, mungkin saya sudah jelaskan tapi saya ulang kembali. Nah, kenapa judul ini diangkat? Yang pertama kenapa judul ini diangkat? Ya, berdasarkan analisis isu yang dominan adalah ini. Ya, kemudian yang kedua berdasarkan dukungan data. Ya, ini jadi ada didukung oleh data. Sehingga judul ini data pendukung permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan antara judul dengan agenda 3. Gitu. Nah, dalam hal ini judul ini terkait dengan manajemen dan smart ASN. Itu yang biasa ditekankan di situ. Akan tetapi di dalam presentasi tidak usah kita singgung-singgung smart dan manajemen. Ketika ditanya oleh penguji biasanya baru kita sebutkan. Yang wajib kita sebutkan adalah ada permasalahan ini, yang dominan ini, dan datanya ini. Oke. Ya, kemudian latar belakang. Ada juga yang menyebutkan dasar hukumnya langsung Undang-Undang Nomor 5, nggak usah dijelasin lagi kan. Kemudian substansinya dan data pendukung permasalahan. Oke, dampaknya ya, dan sebelum ini Bapak Ibu biasanya ini perlu ditambahkan visi misi. Ya. Dalam hal ini adalah visi misi universitasnya kita. Ya, setelah slide 2, setelah dampak ya, sebelum kita ke analisis isu, ya kita mengacu ke berangkat dari visi misi dulu, visi misi universitas. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu menukik lagi visi misi prodi boleh juga. Tapi langsung ke tugas dan fungsi kita terkait dengan aktualisasi itu yang nomor berapa, menunjang misinya universitas itu yang keberapa, itu yang paling inti. Ya, jadi tusinya saya terkait dengan kalau Tridharma ya semua kena Tridharma, mendukung misi di universitas yang keberapa. Ya, itu yang belum dituliskan, gitu ya. Berarti di slide keempat ditambahkan visi misi organisasi universitas, kemudian slide berikutnya tusinya kita juga satu slide. Baru masuk ke ini identifikasi isu. Ini adalah salah satu yang masuk di permasalahan di tusi saya yang keberapa. Misalnya ini tingginya prevalensi balita yang wasting, ini masuk di tusi saya, permasalahan di tusi saya yang keberapa, mendukung visi misi. Ya, itu. Oke. Oke, ini kemudian Fitchborn juga disebutkan, kemudian ini rancangannya. Jadi isu yang diangkat, kegiatannya apa saja, ada 5 ini.
Kemudian karena presentasi kita waktunya cukup singkat, 10 sampai 13 menit. Jadi di kegiatan ini kan di hal yang terpenting yang kedua setelah judul kita diminta untuk menjelaskan apakah Bapak Ibu sudah terinternalisasi dengan berakhlak gitu ya. Jadi nanti ada misalnya kegiatan satu, ini kegiatannya mana ya? Tahap persiapan kegiatan. Ininya melakukan konsultasi dengan mentor, meminta persetujuan, kemudian menyiapkan data identitas. Ada 3 tahapannya. Misalnya melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif. Nggak usah dijelaskan lagi, karena nggak cukup waktunya. Ya. Kemudian ini nggak usah ini ya. Misi ini nggak usah ditayangkan di sini. Di sini ini hanya nilai berakhlak dengan manajemen atau smart ASN. Ini penguatan OPD juga nggak perlu ini ya. Bikin sesak slide-nya ya. Jadi cukup tahapan, kemudian nilai berakhlaknya, kemudian kedudukan dan peran. Manajemen atau smart. Cukup itu. Nanti di presentasi yang terakhir baru dimunculkan dampak ya ketika kegiatan ini tidak dilakukan. Nanti di akhir, tapi kalau ini enggak usah. Ini lagi ketahapan, nilai berakhlak, manajemen ASN atau smart ASN. Ya. Enggak usah dinarasikan juga manajemen ASN, jadi cukup manajemen gitu. Nanti Bapak Ibu di kegiatan inti membuat media, misalnya ini melakukan kunjungan rumah, ini kegiatan intinya. Di sini Bapak Ibu ini tahapannya, ini nilai berakhlaknya, kemudian manajemen dan smart ASN-nya di sini ini dibuang berarti, ya dibuang. Yang Bapak Ibu jelaskan adalah salah satu tahapan, misalnya ini melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, membacakan hasil status, melakukan intervensi dengan konseling mengenai pemberian makanan bayi. Ini misalnya konseling. Nah, ini dia tulis berakhlak, berarti 7-7-nya kan kena. Maka disinilah yang kita jelaskan secara detail kenapa berorientasi pelayanan. Ya karena saya melayani masyarakat, nggak mau masyarakat itu kena stunting, misalnya bahasa kasarnya gitu. Kenapa akuntabel, saya bertanggung jawab dengan kondisi seperti ini gitu ya. Kenapa kompeten, dari dalam saya memberikan konseling saya harus kompeten. Itu salah satu tahapan kegiatan saja yang Bapak Ibu jelaskan secara detail. Ya, karena nggak cukup waktunya kalau semuanya. Dan dari salah satu tahapan kegiatan ini, orang lain sudah bisa menilai kita bahwa kita sudah menginternalisasi nilai-nilai dasar. Gitu. Untuk mengukur saja sih sebetulnya. Oh, sudah mampu ini nilai dasar. Terus yang kedua, biasanya Bapak Ibu ditanya ketika memberikan sebuah nilai-nilai yang agak tidak nyambung gitu ya. Ini kok nggak nyambung ya, tapi sebetulnya Bapak Ibu tahu memberikan keterkaitan ya. Ya. Apa istilahnya itu pakar ya, apa-apa dibuat sukar gitu ya. Bagaimana yang nggak nyambung jadi nyambung. Ini pekerjaannya orang-orang pintar ini. Ya memang semua nyambung, misalnya berakhlak nyambung, tapi kalau terlalu jauh nggak usah dipaksain deh. Nah, makanya saya bilang minimal 3. Dan kita itu nanti bisa dibaca juga kecenderungannya kita kemana ya, ke harmonis kah, ke akuntabel kah gitu. Kalau orangnya itu agak-agak gitu ya, gimana ya, boleh dikata nyantai, humoris, itu
berakhlaknya itu cenderung ke harmonis. Pokoknya kerja itu harmonis gitu. Tapi kalau orangnya serius, banyak sekali akuntabel, akuntabel, akuntabel gitu. Jadi makanya dia bilang profesional yang berkarakter ya. Karakternya kita sebetulnya tergambar di sini, banyak yang mana nih. Atau milih gampangnya berorientasi pelayanan saja. Ya gitu. Ini ya sedikit ya saya memberikan informasi. Nah ini kan terlalu rapat ya, terlalu rapat menurut saya. Pokoknya di PowerPoint ditingkat-tingkat ya, namanya aja PowerPoint. Ini terus ya yang satunya, yang contohnya yang lengkap itu dia dirancangan sampai PowerPoint-nya, dia hanya cropping dari cropping dari laporan. Yang kedua itu yang saya kasih contoh. Iya, sebetulnya saya pribadi malu-malu loh kasih contoh sama Bapak Ibu ini. Kenapa saya dianggap anak-anak sekali nih Pak Yamin ini kok saya dikasih contoh-contoh gitu. Emangnya saya nggak bisa, itu sebetulnya ada perasaan saya begitu loh Bapak Ibu. Tapi biarlah gitu. Kalau teman-teman yang penting saya jangan ada manfaatnya gitu ya sebagai pembanding gitu. Ya kalau ini kan cropping saja dia ya dari yang kotak-kotak, nggak terlalu ribet ya, terserah seleranya kita mah. Banyak sekali template-template di internet itu ya, template PowerPoint. Ini juga nggak ada visi misinya. Oke, ini nanti di tugas upload yang terakhir ini ya Bapak Ibu ya, yang tanggal 29. Oke. Ya kebetulan orang kesehatan semua ini tentang IFA. Ini juga simple ya Bapak Ibu ya, undang-undang ASN. Terus perlahan baru, oh dia ini dasar satu slide sendiri. Kemudian substansinya satu slide. Oke. Ini substansinya, berarti 2 slide. Tergantung kebutuhannya kita ya. Ada tujuan disebutkan, manfaat juga disebutkan. Ya pokoknya paling lambat 13 menit. Kalau gini Bapak Ibu langsung nggak usah disebutkan satu-satu. Yang dominan mana itu yang disebutkan. Baru angka terbesarnya ini misalnya 15. Itu aja. Ini identifikasi isu USG saya 4. Yang dominan adalah kurangnya keikutsertaan WUS. Nah, total nilai 15. Langsung masuk di USG. Kalau ini USG agak dijelaskan sedikit Bapak Ibu. Ya, karena ini nanti
Kadang taruhlah penguji langsung maunya gini, misalnya kurangnya kompetensi bidan, jawabannya langsung dijawab di sini. Nah, memberikan edukasi sama bidan, perilakunya gini, membuat ini, langsung dijawab gitu. Sehingga ini connect dengan kegiatan-kegiatannya kita. Ini kan terulang sudah. Oke. Itu saja. Ya, saya mau dari PowerPoint sudah ya. Yang itu. Pertanyaannya cuma 2 sih, yang judul dengan nilai berakhlak. Nggak ada yang lain. Oh, dengan ini biasa meskipun agak-agak nggak nyambung gitu ya. Jadi saya pribadi itu kadang nggak terlalu kena menurut saya, tapi juga saya nggak mudah memberikan solusi. Harus ketemu gitu. Tapi ya sudahlah, berusaha sebisa mungkin. Oh, ini boleh deh gitu. Kalau ini dijelaskan pasti bisa. Maksudnya pasti paham orang lain. Oke. Ini Pak Ida punya ya. Bukannya ini anu Pak, Kemendikbudnya di sebelah kanan. Kayaknya. Tapi nggak tahu filosofinya. Ya saya mencontoh di anu sih panduan. Ini belum saya share ya, sorry. Iya, logonya ini yang benar yang mana ya, Bapak Ibu? Kemendikbudnya kiri atau kanan? Atau biar gini aja ya. Nanti penguji yang komen. Soalnya saya sendiri nggak tahu filosofinya ini loh. Penempatan logo contohnya sih di sini nih, di sini kiri Sulawesi Tengah, di kanannya yang kerjasama siapa? Sesuai background Zoom kita, Pak. Ya. Sesuai background Zoom. Oh, gitu. Sepertinya, Pak. Oh, background Zoom ini sebelah kanan. Iya, Kemendikbudnya. Kalau saya loh, gimana ya? Coba Ibu bandingkan ini dengan backgroundnya Zoom-nya Ibu Imelda. Di sebelah sini ya? Ya sudah. Asal tidak terbalik, Pak. Kebalik. Asal nggak terbalik. Oke. Ini sih, ini di sini yang tadi saya baca. Ini masih banyak yang belum sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Ya, mau saya tidak sesuainya itu seperti apa gitu ya, belum sesuainya seperti apa gitu. Ya 1-2 indikator lah yang besar. Kemudian ada nggak ini Pak Ida? Strukturnya belum ada ya. Ditambahkan di sini ya. Struktur organisasinya. Pak Ida bagus. Ya, baik, Pak. Iya. Mohon maaf koneksinya kurang bagus, Pak, di tempat saya. Iya. Sudah, yang lain sudah kok. Satu lagi Bu Ramla ya. Bu Rahma. Bu Rahma, Pak. Iya. Nah, Bu Rahma lain kan?
Filenya saya tulis Bu Rahma kok. Ini Bu Rahma kan? Pak Ida lagi. Yang Bu Rahma mana tadi ya? Sebentar saya stop dulu. Bu Rahma. Ini dua alasannya Bu Rahma ya. Yang pertama karena plagiasi. Yang kedua ini berkenaan dengan itu dalam kurikulum agar harus dilakukan mahasiswa karya ilmiah. Skripsi selanjutnya teman-teman dalam tidak dapat dihindari oleh mahasiswa. Hasil observasi masih kurangnya pemahaman mahasiswa dalam menulis karya tulisnya. Kurang pemahamannya seperti apa gitu ya, ditambahkan di sininya. Kurang pemahamannya seperti apa. Baik, Pak. Ya. Kemudian strukturnya ada enggak? Ya, berarti di sini ya ditambahkan sebelum tugas dan fungsi jabatan. Ya. Baik, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau sudah melengkapi semuanya, saya baca lagi, ya nanti saya feedback. Boleh langsung ke saya kasihan Pak Alfonso selalu saya lewat-lewatin, saya repotin, itu saya segan juga. Nanti yang fix akhir rancangan dengan PowerPoint-nya sebelum tanggal 29 ya, Bapak Ibu upload, pokoknya yang misalnya tanggal 27 sudah upload, saya akan lihat supaya menyicil lah satu-satu, saya lihat sudah fix, saya nanti balas. Sudah fix, sudah siap presentasi gitu ya. Gitu. Nanti di tanggal 29 udah kita nggak usah Zoom lagi. Karena sudah saya feedback aja, sama itu. Jadi bukti feedback saya itu saya simpan sebagai bukti fisik bahwa saya kerja. Gantinya Zoom yang tanggal 29 ini Bapak Ibu kan sudah upload untuk seminar, karena hari Seninnya seminar. Ya, makanya saya, pokoknya tanggal 28 itu kalau boleh saya sudah feedback. Supaya teman-teman tanggal 28 malam udah nggak mikir lagi. Mohon izin Pak. Iya, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Bagaimana kalau kami buat grup WA dengan Bapak, boleh? Ya, boleh aja gitu. Ya, untuk sementara kan, untuk sebulan. Ya, nggak apa-apa. Grup saja, WA grup untuk ini penulisan. Iya, kan sampai penulisan akhir nantinya ya. Oh iya, untuk laporan mingguan itu bebas Bapak Ibu. Laporan mingguan itu kan nanti diupload di Kolabjar. Itu boleh Bapak Ibu langsung pembahasan rapi, maksudnya pembahasan sekaligus dan nggak 2 kali. Tapi boleh aja hanya laporan bahwa minggu ini yang saya lakukan ini, bukti fisiknya ini. Gitu, boleh aja, nggak dinarasikan, nggak dibahas, boleh aja di laporan mingguan itu. Cuman yang saya kasih contoh itu dia sudah bahas-bahas sedikit, sudah bahas-bahas. Tapi misalnya Bapak Ibu pas sibuk gitu ya, udah kegiatan saya
tahap ini, tahap ini, tahap ini. Bukti fisiknya, fotonya ini sudah. 4 kali itu, 4 minggu di Kolabjar. Nggak tahu kalau di Kolabjarnya Bapak Ibu di apa itu, di room apa dia itu. Kalau di saya di room aktualisasi. Kalau maksudnya kalau mengajar ini, bimbing, saya ya main tutor. Ketika Bapak Ibu ujian, ya main coach. Jadi 2 anunya. Username-nya. Kalau Bapak Ibu jadi 1 ya. Yang untuk ini misalnya ngupload untuk bahan seminar rancangan. Itu 1. Atau 2 nama, 2. Di Kolabjarnya belum ya, belum sampai ke sana ya. Oh, Oke, Belum, izin, Pak. Pak. ya. Di Kolabjar yang tanggal 29 seperti tugas biasa kita upload. Oh seperti iya, biasa yang sih, Pak. untuk saya. Yang untuk penguji, itu ada room sendiri. Nanti tanya sama evaluator. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ini itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini karena ya mungkin ada manfaatnya ketika saya sampaikan tadi. Ya, sehingga di dalam membuat PowerPoint-nya juga sudah lebih baik dari yang contoh-contoh yang ada. Ya, oke. Kalau tidak ada yang didiskusikan, sore ini saya cukupkan. Boleh Ya, oke. Boleh izin bertanya juga, Pak. Ya, silakan Pak Mujibur ya, sebelum ditutup. Apakah kalau dalam pembuatan PPT RA ada batasan berapa slide, Pak? Atau gimana? Oh, enggak ada. Ya, tapi biasanya sih 11 gitu, 13, 14 sekitar itu. Kalau tadi itu kan tinggal nambah visi misi dengan tusinya kita. Tinggal nambah 2 slide. Ya. Kemudian yang bikin banyak misalnya tahapannya banyak Pak. Nggak cukup 1 slide, berarti satu kegiatan itu 2 slide. Supaya tidak terlalu sesak 1 slide ini. Ya, nggak ada batasan. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya di sore hari ini. Ya, karena semuanya sudah cukup, saya kembalikan ke Pak Melki. Mohon maaf juga seharusnya jam 4 tadi Pak Melki pulang ke rumah. Ini harus saya tahan lagi. Makanya saya juga nggak mau lama-lama. Ya. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Melki. Oke, terima kasih Pak De. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya persilakan Pak Mujibur Rahman untuk memberikan laporan dan memimpin doa. Duduk siap, gerak. Pertemuan kita pada hari ini telah selesai, laporan selesai. Nah, laporan saya terima, istirahatkan, akhiri dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, makasih semuanya. Makasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Melki.